Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, termasuk nikmat kesehatan, nikmat juga nikmat iman. Dan tak lupa pula kita tuturkan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjadi suri tauladan kita, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang di sinari cahaya Islam hingga saat ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Bukti Keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja. Jadi manusia pasti bertanya-tanya siapa pencipta dirinya dan alam semesta ini, karena tidak mungkin sesuatu yang ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Dan dalam Islam, di sini Allah merupakan Al-Khaliq yang artinya sang pencipta, yang memiliki 99 nama Asmaul Husna, juga 20 sifat wajib dan 1 sifat jaiznya. Dan Islam menjelaskan bahwa di balik segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, tentu pasti ada zat yang menciptakan dan yang mengatur, yaitu yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan Allah memberikan tanda-tanda keberadaannya lewat ciptaannya, lewat wahyu dan fitrah dalam diri manusia agar manusia bisa mengenalnya dan juga beriman. Nah, di sini adapun bukti yang akan saya bahas di sini, adapun yang poin pertama ialah bukti dari alam semesta. Nah, yang pertama ialah keteraturan alam semesta. Adanya matahari, bulan, bintang, dan planet beredar sesuai orbit tanpa pernah bertabrakan, ini menunjukkan adanya zat yang mengatur dengan sempurna. Karena sangat mustahil dan tidak mungkin semua ini berjalan tanpa ada yang mengatur, tanpa adanya aturan. Yang kedua, proses penciptaan manusia. Di sini manusia berasal dari setetes air mani, berkembang dalam rahim, kemudian hingga lahir dengan tubuh sempurna. Nah, proses ini sangat rinci dan teratur, membuktikan adanya sang pencipta. Yang ketiga, fenomena alam. Adanya hujan, angin, gemuruh, petir, sehingga pergantian siang dan malam terjadi sesuai aturan, karena itu tidak mungkin fenomena itu terjadi sendirinya tanpa ada yang mengatur, tanpa ada sang pengatur. Nah, yang kedua ialah bukti dari fitrah manusia. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang sedemikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi setiap manusia sebelum ia dilahirkan ke dunia ini, manusia sudah menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika ia masih dalam kandungan. Yang ketiga ialah bukti dari wahyu atau Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai mukjizat. Al-Quran tidak hanya indah bahasanya, tapi juga memuat ilmu pengetahuan, hukum, sejarah, dan petunjuk hidup. Sampai hari ini tidak ada yang bisa menandingi keagungan yang ada dalam isinya. Yang kedua, kebenaran isinya. Jadi, banyak isi Al-Quran tentang penciptaan, sains, dan alam yang baru terbukti oleh ilmu modern. Misalnya tentang proses penciptaan manusia di rahim, seperti dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang ketiga, ajaran tauhid konsisten. Jadi sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Nabi Isa hingga Muhammad SAW,
Wahyu yang diturunkan Allah selalu menekankan ajaran tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari alam semesta, fitrah manusia, wahyu, dan kita berpikir melalui akal kita, semuanya menjadi bukti kuat keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah mengenal tanda-tandanya, maka kewajiban manusia adalah beriman, menyembah Allah dan menjalankan perintahnya. Dan untuk mendapatkan semua keyakinan yang kokoh akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, itu dibutuhkan upaya untuk selalu bertafakur, selalu berpikir dan merenung. Namun tafakur ini harus dilakukan sesuai dengan kapasitas akal kita yang terbatas. Karena kita tidak boleh memaksakan, tapi kapasitas akal kita yang terbatas. Baik, mungkin sekian persentase dari saya. Semoga kita bisa dapat mengambil hikmah di balik materi tersebut. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.